Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Melani Busroni. Sudah sekian lama kita tidak mengupload. Hari ini kita akan membuat sebuah video bagaimana caranya mendiagnosa sebuah penyakit pada tubuh. Cara mudah untuk mendiagnosa menggunakan metode palpasi. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum berlangganan silahkan klik tombol berlangganan agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika merasa video ini bermanfaat silahkan di share ke sosial media teman-teman semua. Oke, kita langsung ke materinya. Diagnosa berdasarkan ilmu pengetahuan itu ada 6 ya. Bahkan sekarang sudah lebih dari 6 ya. Yang pertama, infeksi dengan cara penglihatan. Kita bisa melihat masalahnya apa, yang terjadi pada orang tersebut apa. Namun untuk menggunakan metode inspeksi ini kita perlu memahami beberapa hal seperti warna ya ini apa namanya ya, bentuk gitu kan. Kemudian warna merah itu sakitnya apa, agak kebiru-biruan sakitnya apa. Jadi kita perlu memahami itu. Nah, kemudian ada auskultasi. Auskultasi itu dengan cara metode penciuman. Dari baunya kita harus tahu bau asam itu masalahnya apa, bau agak menyengat itu masalahnya apa. Kita perlu memahami itu semua. Kemudian yang ketiga ada anamnesa. Anamnesa dengan cara bertanya keluhannya pasien itu apa, masalahnya apa yang sering dirasakan, sakitnya di bagian mana. Nah, kemudian ada dengan cara ronsen laboratorium. Nah, ada juga dengan cara perkusi atau dengan cara diketuk. Nah, ada juga cara palpasi dengan cara diraba. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mendiagnosa dengan cara palpasi. Dengan cara palpasi, dengan cara meraba. Jadi pada tubuh seseorang kita bisa mendeteksi sebuah penyakit seperti orang tersebut sering sakit leher. Jadi dia untuk menggerak-gerakkan lehernya seperti ini susah, kaku, sakit. Jadi kita bisa mempalpasi bagian lehernya, terjadinya apa ya. Jika lehernya itu terasa keras atau kaku, oh ini masalahnya bisa karena ototnya tegang gitu kan. Nah, kemudian contoh lain lagi seperti kita mempalpasi, kita meraba pada bagian punggung atau belikat. Jadi pada belikat di belakang ini jika rasanya sakit kita bisa meraba dan bisa kita rasakan apakah otot di dalam tersebut dia lembut, elastis, atau ada yang terasa keras, atau ada yang terasa bengkak, atau ada yang terasa kaku ya. Nah, itu yang kemudian kalau kita mendiagnosa pada bagian pinggang, orang yang sering sakit pinggang, sering mengeluh sakit pinggang, kita dapat merasakan di bagian otot-otot pinggang tersebut ada yang keras, kaku gitu kan. Nah, jadi dengan cara palpasi ini intinya kita bisa merasakan bagian-bagian otot yang bermasalah dengan cara kita raba. Nah, contohnya seperti ini. Jika ototnya kaku, kalau kita tekan seperti ini, ya, dia tidak akan lembut. Seperti ginilah, kira-kira ya. Kita tekan ini keras ya. Padahal
kalau secara kita ini mendiagnosanya kan kita tidak mengeraskannya seperti ini dengan keadaan normal seperti ini saja, kita tekan dia keras rasanya di dalam. Nah, kita tekan begini keras. Kemudian yang kedua, bagian otot tersebut di dalam ini yang seharusnya ototnya agak agak kecil, dia sedikit agak ada semacam radang di dalam gitu ya. Nah, itu bisa juga kita rasakan dengan cara palpasi seperti ini. Kita palpasinya bagaimana? Dengan begini caranya. Ya, kita rasakan begini. Ya. Kalau ototnya itu tegang, berarti sudah pasti dia akan bermasalah. Pasti akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Ya. Jika ototnya elastis, nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini elastis ya. Elastis. Jadi kalau digerak-gerakkan begini dia tidak akan ada rasa yang tidak nyaman gitu, nyaman-nyaman aja gitu kan. Nah, kemudian dengan cara palpasi ini juga, apabila kita sudah memahami cara mendiagnosa dengan menggunakan palpasi ini, kita juga bisa menyembuhkan penyakit dengan cara kita palpasi, dengan cara kita urut atau kita pijat ya. Dengan cara urut atau pijat. Kalau di dunia urut atau dunia pijat, mendiagnosa seseorang itu harus dengan cara palpasi. Nah, tapi dengan acara anamnesa, auskultasi juga bisa, dengan cara inspeksi juga bisa. Tapi yang paling relevan, yang paling bagus gitu, itu kita mendiagnosanya dengan cara meraba. Jadi kita langsung pada bagian tersebut. Contoh, ini contoh ya. Contoh, kita angkat tangan ke atas begini, sakit ya. Sakit. Kita angkat tangan seperti ini sakit. Jadi kalau kita mendiagnosanya hanya dengan anamnesa, kita tanya, yang sakit di bagian mana? Oh, sakitnya di bagian sini, terasa sakit di sini. Katanya. Padahal apabila kita raba, yang bermasalahnya di sini. Ya, di sini sama di sini yang bermasalah. Di sini ya tidak masalah. Jadi kalau kita mengikuti anamnesanya saja, ya, tentu kita tidak akan dapat menangani masalah ini, masalah yang angkat tangan sakit seperti ini. Karena apa? Menurut anamnesa yang sakit di sini. Tentu kita akan mengerjakan yang di bagian sini. Nah, karena kita tadi menggunakan teknik palpasi juga, jadi kita raba begini, oh di sini tegang, oh bakal di bagian belakang juga tegang, ya. Terus kita raba di bagian sini, oh di pundaknya juga tegang. Jadi kita lenturkan otot-otot di sini, kita lenturkan tadi, otomatis yang kita mengangkat seperti ini, rasa nyaman, sakit yang di bagian sini tadi atau sakit di bagian sini tadi, dia akan hilang. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian lagi dengan cara palpasi ini kita dapat, selain kita menyembuhkan tadi penyakit, kita juga dapat mengetahui kekuatan otot seseorang itu sekuat apa. Jadi kekuatan otot seseorang bukan berarti ototnya keras, oh itu sehat, bagus, badannya bagus. Bukan. Keras itu berotot, ya, keras berotot beda dengan badan yang keras. Keras kalau keras berotot dengan keras bermasalah atau penyakitan, itu beda. Kalau yang keras berotot itu nggak masalah ya. Tapi kalau kerasnya keras penyakitan, ya bedanya keras yang berotot, walaupun ototnya ada gitu ya, ototnya ada, kita tekan dengan seperti ini, dia pasti akan elastis. Ya. Kita tekan pasti elastis, dia tidak akan menahan, dia tidak akan tegang gitu ya. Nah, itu cara kita mendiagnosa dengan cara palpasi. Nanti kita akan melanjutkan dengan cara yang lainnya ya. Nah, apabila kita dapat menguasai mendiagnosa dengan cara palpasi ini, otomatis bagi kita yang profesinya pijat atau urut akan dapat menangani keluhan pasien yang lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.